Hai semua, selamat datang di channel WinDev ini. Di video kali ini, kita akan belajar membuat VLAN pada Swig menggunakan Packet Tracer. Jadi, buat kalian yang ingin menguasai ini, jangan lupa siapkan catatan dan mari kita mulai. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen video ini ya. Biar aku makin semangat untuk bikin tutorial berikutnya. Buat kamu yang belum tahu, apa sih itu VLAN? VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. Memungkinkan pemisahan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Di mana hal ini memungkinkan seorang administrator jaringan membuat beberapa jaringan virtual untuk keperluan fleksibilitas dan skalabilitas. Dalam jaringan VLAN, komputer dikelompokkan menjadi satu unit atau segmen jaringan logis, meskipun perangkat tersebut terhubung ke jaringan fisik yang sama. Jaringan ini biasanya digunakan untuk memisahkan lalu lintas jaringan dari berbagai departemen atau area dalam sebuah organisasi. Jadi, apa sih fungsi dan keuntungan menggunakan VLAN? Yang pertama, segmentasi jaringan. VLAN memudahkan pembagian jaringan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi kemacetan. Yang kedua adalah keamanan. Pemisahan jaringan berdasarkan VLAN memastikan bahwa hanya perangkat dalam VLAN yang sama yang dapat berkomunikasi, sehingga meningkatkan privasi. Lalu yang ketiga, efisiensi bandwidth. VLAN mengurangi lalu lintas broadcast di jaringan dan meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth. Dan tentunya pengelolaan yang mudah. Dengan VLAN, perubahan jaringan seperti pemindahan perangkat ke segmen lain dapat dilakukan secara logis tanpa perubahan fisik. Jika kamu masih bingung mengenai VLAN, berikut aku kasih gambaran contoh implementasinya. Misal dalam sebuah jaringan terdapat sebuah switch atau hub. Di mana terdapat beberapa komputer yang terhubung ke switch atau hub tersebut. Bayangkan jaringan ini adalah sebuah perusahaan yang dimana dikelompokkan ke dalam beberapa departemen. Yang pertama adalah Departemen Keuangan, nama jaringannya VLAN ke-10. Yang kedua adalah Departemen HRD, nama jaringannya VLAN 20. Dan Departemen IT, nama jaringannya VLAN 30. Komputer-komputer yang berada di VLAN 10 tidak dapat berkomunikasi dengan komputer yang berada di VLAN 20 ataupun VLAN 30, walaupun mereka berada dalam satu jaringan. Tapi, antar komputer yang berada di VLAN 10 dapat saling berkomunikasi satu sama lain, begitu juga dengan komputer di VLAN lainnya. Jika sebuah switch diatur dengan VLAN, administrator jaringan akan mengonfigurasi port tertentu di switch untuk masuk ke VLAN spesifik. Misalnya, port 1-4 di switch mungkin diset untuk VLAN 10 keuangan, port 5-8 untuk VLAN 20 HRD, dan port 9-12 untuk VLAN 30 EIT. Dengan demikian, setiap perangkat yang terhubung ke port tersebut akan berada di jaringan yang sesuai dengan VLAN yang ditentukan. Selanjutnya, mari kita coba implementasikan pada Packet Tracer. Siapkan perangkat. Tambahkan satu switch. Drag and drop switch misalnya, switch 2960 ke area kerja Packet Tracer.
Tambahkan beberapa PC. Tambahkan beberapa PC karya kerja. Misalnya, PC 0 dan PC 1 untuk keuangan, PC 2 dan PC 3 untuk HRD, dan PC 4 serta PC 5 untuk AIT. Hubungkan perangkat ke switch. Gunakan kabel copper straight through untuk menghubungkan PC ke switch. PC 0 dan PC 1 terhubung ke port fast Ethernet 01 dan fast Ethernet 02 di switch. PC 2 dan PC 3 terhubung ke port fast Ethernet 03 dan fast Ethernet 04. PC 4 dan PC 5 terhubung ke port fast Ethernet 05 dan fast Ethernet 06. Ini akan kita rapikan terlebih dahulu, agar kita mudah membaca jaringannya. Sekarang, kita akan mengatur VLAN. Masuk ke dalam command line interface dari switch. Aku harap kamu sudah familiar dengan command line dari switch ya. Pertama, tekan Enter untuk masuk ke user mode. Ketikkan Enable untuk masuk ke privilege mode. Masuk ke configuration mode. Di sini, kita akan membuat 3 VLAN dengan nama yang sesuai.
Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasikan port untuk VLAN. Masuk ke dalam interface configuration mode dari Fast Ethernet 01. Pastikan port hanya menerima lalu lintas dari satu VLAN dengan mengetikkan perintah switch port mode akses. Hubungkan port dengan VLAN 10. Selanjutnya keluar dari configuration mode dengan mengetikkan exit. Lalu ulangi langkah tersebut untuk port lainnya.
Selanjutnya setting IP address untuk masing-masing PC. Langkah terakhir adalah menguji koneksi jaringan. Buka command prompt pada PC di VLAN 10. Lakukan ping dari PC 0 ke PC 1 dan lihat hasilnya. Hasilnya reply from bla bla bla, yang menandakan PC 1 merespon permintaan yang dikirim. Selanjutnya ping ke PC yang berbeda VLAN, misalnya PC yang berada pada VLAN 20. Lalu lihat hasilnya. Hasilnya request timeout, yang menandakan PC yang berada pada VLAN 20 tidak merespon permintaan. Bisa kita lihatkan kesimpulannya. PC 0 tidak dapat terhubung ke PC 2, walaupun berada dalam jaringan yang sama yang ditandai dengan subnet mask yang sama. Karena PC tersebut sudah dipisahkan ke dalam VLAN yang berbeda. Itulah tujuan belajar kita kali ini. Selamat! Kamu sudah berhasil membuat VLAN pada switch. Terima kasih sudah menonton video ini. Di tutorial berikutnya kita akan belajar mengkonfigurasikan trunking pada switch. Jadi pastikan kamu subscribe channel ini ya.